Kita lanjutkan Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidhul Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-101. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ittakhidhu, peliharalah ad-dikal abyad, ayam putih. Fa inna daran, karena sesungguhnya rumah atau kampung, fiha dikun abyad, yang di dalamnya ada ayam hitam, ayam putih. La yaqrabuha syaitan, tidak akan didekati oleh setan. Wala sahir, tidak pula penyihir. Wala, tidak pula ad-duwairati haulaha, rumah-rumah sekitar rumah tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani hadis ini palsu. Kesimpulannya, tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah ayam putih. Maka tidak ada hasungan sama sekali untuk memelihara ayam putih. Adapun fadilah ayam secara umum, yaitu sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la tasubbudik, kalian jangan mencela ayam. Fa innahu yuqidhu lis-shalah, karena ayam itu membangunkan orang untuk salat tahajud atau salat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis 102, ittakhidhu, peliharalah hadhil hamam. Hamam itu adalah merpati, al-maqasis, yang sudah dipotong sayapnya. Dipotong sayap itu supaya enggak terbang. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, dipelihara di rumah. Supaya apa? Fa innaha, karena merpati yang sudah dipotong sayapnya itu tulhil jin, dia melalaikan para jin an sibyanikum, dari anak-anak kalian. Jadi supaya tidak mengganggu anak-anak kita, supaya dia bermain-main dengan merpati tadi. Tapi hadis ini pun derajatnya juga palsu menurut Al-Albani rahimahullah ta'ala. 103, ittakhidhu, peliharalah al-ghanam, kambing. Fa innaha barakah, sesungguhnya kambing itu berkah. Hadis ini sahih. Maka siapa yang ingin memelihara kambing dengan niatan mengamalkan hadis ini mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Tapi tentu saja melihat kondisi juga. Kalau kondisi tempat Anda tidak bisa memelihara kambing, jangan memelihara kambing, karena malah bisa mengganggu tetangga. Memelihara kambing ini maslahat, mengganggu tetangga ini mafsadat. Nah, kaidahnya adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Maka jangan memelihara kambing kalau memang mengganggu para tetangga. Bahkan juga ayam, memelihara ayam silakan, bagus. Tetapi jangan sampai mengganggu tetangga. Ayam kita lepas sehingga ayam nelek di tempat tetangga. Ini tanggung jawab Pak yang punya ayam ini. Kalau di kampung saya seringkali kejadiannya tidak hanya nelek, tapi juga tempat sampah yang semestinya berdiri tegak gara-gara ayam, maka tempat sampahnya jatuh, isinya keluar semua. Ini yang tanggung jawab yang punya ayam. Kalau yang punya ayam ini nggak tanggung jawab, berdosa dia, karena dia penyebab apa? Mafsadat tersebut. Maka dalam Islam ini tidak boleh kita melakukan satu perbuatan yang memudarati orang lain. La darara wala dirar. Berkahnya kambing ini sangat tampak sekali. Lihat di bumi ini, setiap tahun kita disyariatkan sembelih kambing, korban Idul Adha. Tapi kambing di mana-mana tetap ada terus. Sementara anjing itu kita haram untuk makan. Tetapi mana ada anjing? Dikit sekali. Okay? Jadi anjing tidak berkah, sehingga buktinya tidak banyak. Adapun kambing disembelih berapapun tetap muncul terus berkah. 104, ittakhidhu, ambillah indal fuqara, pada orang-orang fakir, ayadi jasa. Ambillah jasa maksudnya berbuat baiklah kepada mereka, sehingga mereka hutang jasa kepada kita. Kenapa? Fa inna lahum, karena bagi orang-orang fakir ada daulah, ada kekuasaan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Artinya di hari kiamat nanti mereka akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita punya jasa kepada mereka, mereka akan membantu kita nanti pada hari kiamat. Itu maksud hadis ini. Okay. Tapi memang hadis ini palsu kata Syekh Albani. Tapi cukup bagi kita hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang-orang miskin. Bahkan salah satu doa Nabi, perhatikan nih, doa Nabi sangat penting sekali. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi setiap salat kita baca. Wa qala, Allah berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, idza shallaita, kalau Anda salat, faqul, ucapkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Saya minta kepadamu ya Allah supaya bisa melakukan kebaikan, supaya bisa meninggalkan kemungkaran, supaya bisa mencintai orang miskin. Ini 3 permintaan yang kita disunahkan untuk memintanya ketika kita salat. Bisa dibaca di tengah-tengah salat ketika sujud misalnya, bisa juga dibaca setelah salat, zikir, kemudian setelah itu berdoa ini. Ini pesan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Karena Nabi itu sebenarnya nggak mungkin berbuat jelek, tapi dipesoni oleh Allah untuk minta ini. Fi'lal khairat, bisa melakukan kebaikan. Tarkal munkarat, bisa meninggalkan kemungkaran. Hubbal masakin, bisa mencintai orang miskin. Manusia ini diciptakan oleh Allah punya syahwat, sehingga kemungkaran itu mudah dilakukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Gara-gara HP berbuat mungkar, bisa. Cari cewek, kemudian dihubungi secara pribadi, kan mungkar nih. Nah, makanya termasuk mungkar. Maka kalau kita tidak punya kekuatan untuk tarkal mungkarat ini, kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini doa penting harus dibaca setiap hari. 5 kali kita baca kalau kita melakukan sholat wajib. Baik, hadis berikutnya 105. Apa? Yang mana tuh? Fa inna lahum daulah. Iya. Yang mana? Yang mana? Dibaca. Oh ini. Faqbidni ilaika ghairu maftun. Kalau engkau menghendaki fitnah kepada suatu kaum, maka tolong saya matikan dulu sebelum saya terkena fitnah tersebut. Nah, fitnah misalnya perang antar sesama umat Islam. Ini fitnah. Nah, kalau Allah tetapkan ada seperti itu, maka kita minta supaya mati dulu sebelum masuk dalam fitnah tersebut. Hadis berikutnya, ittakhilhu, pakailah dia cincin, min warikin, dari perak, wala tutimmahu, dan janganlah engkau menyempurnakan cincin tadi, mithqalan, 1 mithqal, ya'nil khatam, yang dimaksud Nabi adalah cincin. Hadis ini dihasankan Suyuti, didhaifkan Albani. Hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki memakai cincin apabila cincinnya itu terbuat dari perak, dan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memakai cincin dan cincin beliau perak. Adapun emas haram untuk laki-laki. Apa hukum memakai cincin? Diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa hukumnya bukan sunnah tetapi mubah. Kenapa? Karena Nabi memakai cincin itu hanya karena keperluan. Beliau awalnya dulu nggak pakai cincin, tapi kemudian diberitahu bahwa orang-orang itu, raja-raja itu kalau dikirimi surat tidak akan terima surat itu kalau tidak ada stempelnya. Nah, maka Nabi pakai cincin yang ada stempelnya, Muhammad Rasulullah. Kemudian kalau mengirim surat ditempeli dengan apa? Dengan cincin tadi. Nah, maka berarti beliau memakainya karena keperluan. Karena itu kalau kita nggak perlu pakai cincin, maka ini bukan sunnah, ini hanya mubah saja. Kemudian maksud hadis ini, wala tutimmahu mithqalan, cincin jangan sampai seberat 1 mithqal. 1 mithqal itu adalah 1 dirham plus 3/7 dirham. Jadi mithqal itu 1 timbangan yang dikenal dalam orang-orang Arab, seperti kalau gram, kilo dan sebagainya. Nah, 1 mithqal adalah 1 dirham plus 3/7 dirham. Jadi maksud hadis ini, kalau pakai perak jangan cincin perak jangan terlalu berat-berat, jangan terlalu gede-gede. Udahlah yang sedengan aja, yang
tidak terlalu mewah. 106. Atadrun, apakah kalian tahu mal adhu, apa sih adh? Adh itu nama lain dari namimah. Namimah itu adu domba. Nah, definisi adu domba itu gimana? Definisinya adalah naqlul hadis, memindahkan ucapan min ba'din nas, dari sebagian manusia, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Maksudnya menceritakan ucapan seseorang kepada orang lain, liyufsidu bainahum, akibatnya merusak di antara mereka, di antara para manusia. Nah, jadi kadang-kadang kita itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sadari sebagai adu domba, padahal termasuk adu domba. Ada orang ngomong sesuatu tentang seseorang, kemudian kita share, nih. Akhirnya gara-gara di-share ada yang tersinggung dari kelompoknya sana. Akhirnya dua kelompok umat Islam perang gara-gara ucapan ini. Karena itu kalau ada orang ngomong tentang seseorang yang lain, nggak usah dicerita-ceritakan. Karena nanti kalau sampai ke telinga dia akan marah. Nah, marah menyebabkan pertengkaran antara dua orang. Orang yang suka mengadu domba diancam tidak masuk surga. Kata kuncinya qattatun la yadkhulul jannata, qattatun, tidak bakal masuk jannah orang yang selalu mengadu domba. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kadang-kadang sebagian umat Islam begitu sifatnya. Ada dua kelompok dia adu domba. Mungkin niatnya bukan adu domba, tapi sikap dia melakukan atau menceritakan itu menyebabkan adu domba. Nah, itu jangan sampai. Jadi kaidahnya antara umat Islam itu harus bersaudara, tidak boleh bertengkar. Muslim dengan muslim itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna apa? Ikhwatun. Perhatikan kata-katanya, ikhwatun. Dalam bahasa Arab ada ikhwan, ada ikhwatun. Kalau ikhwan itu saudara yang enggak ada hubungan nasab. Seperti saya dengan antum, ini saudara, tapi enggak ada hubungan nasab. Jadi enggak begitu dekat. Kalau ikhwatun itu saudara senasab. Saya dengan kakak, saya dengan adik, ikhwatun. Maka dalam penulisan ikhwanun diakhiri dengan nun, yang antara ujung dengan ujung enggak nyambung, karena memang itu isyarat bahwa hubungannya tidak begitu dekat. Kalau ikhwatun ditulis diakhir dengan tak marbutah, ini ujung dengan ujung nyambung. Ini menunjukkan bahwa hubungannya memang sangat erat sekali. Dan di sini Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu ikhwah, bukan ikhwan. Jadi seolah-olah kita itu saudara senasab yang harus kuat persaudaraannya. Karena itu jangan sampai diadu domba antara umat Islam ini. Bahkan Allah mengatakan fa aslihu bainahuma, damaikan kalau ada dua orang yang sedang bertengkar, fa aslihu baina akhawaykum, damaikan antara dua saudara kalian yang bertengkar. Maka pertengkaran antar umat Islam ini betul-betul munculnya dari setan. Bahkan nama-nama yang sering kita pakai untuk komunitas-komunitas kita itu kalau menyebabkan perpecahan itu tidak boleh dipakai. Dalilnya hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang laki-laki la'ab yang suka guyon di antara muhajirin. Dia mukul salah satu orang Ansar. Ini mungkin mukulnya guyonan, tapi yang dipukul marah, tersinggung. Akhirnya orang Ansar ini mengatakan, ya lil Ansar, wahai orang-orang Ansar, datang semuanya. Ini mengumpulkan para tentaranya, orang-orang Ansar, sahabat-sahabatnya. Sementara yang muhajir juga begitu, ya lil muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Ini kan nama-nama syar'i, Pak. Ansar, muhajir itu nama dalam Quran, disebutkan dalam surat Al-Hasyr, disebutkan dalam surat At-Taubah, Ansar, muhajirin. Tapi ketika nama ini digunakan untuk mecah belah umat Islam, maka Nabi fakharajan Nabi keluar sambil marah. Beliau mengatakan, ma balu da'wa ahli jahiliyah. Apa-apaan ini? Seruannya orang-orang jahiliyah. Jadi nama yang syar'i muhajir ansar, tapi kalau untuk memecah belah umat Islam ini dianggap Nabi jahiliyah kayak begini. Nah, maka nama-nama salafi, jihadi, Muhammadiyah, NU dan sebagainya nggak usah dipakai kalau memang menyebabkan perpecahan. Sebagaimana fatwa Syekh Mustafa Al-Adawi ketika dia ditanya, Syekh apakah engkau salafi? Maka dia mengatakan, saya muslim. Bagaimana hukum menggunakan nama salafi? Kata beliau, kalau menyebabkan perpecahan nggak usah dipakai. Karena itu apa? Menyebabkan perpecahan itu adalah dari setan. Ini dalilnya. Ma baru da'wa ahli jahiliyah. Istilah salafi bagus sebenarnya, ya, karena maksudnya itu mengikuti ulama salaf.
Jadi beragama jangan ngawur, tapi ikuti ulama salaf, itu benar. Tapi kalau nama itu dipakai untuk memecah belah atau akibatnya memecah belah, jangan dipakai lagi. Udah masuk perangkap setan. 107. Atri'u, penuhilah at-tususa, wadah-wadah air. Wa khalifu, dan selisihilah al-majusa, orang-orang majusi. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah berkaitan dengan wudu. Zaman dulu kalau wudu itu siapkan 2 wadah, satunya wadah air, satunya wadah untuk air yang bekas kita pakai wudu. Jadi misalnya ini 2 wadah, saya ngambil satu air dari wadah ini berkumur-kumur. Nah, bekas dari kumur-kumur saya taruh di wadah ini. Karena zaman dulu itu biasanya belum ada kamar kecil di rumah-rumah masing-masing. Sehingga kalau mau wudu ya gampang aja, siapkan 2 wadah, kemudian kita wudu di tempat tersebut. Nggak ada kamar kecil. Nah, biasanya orang-orang itu ketika sudah air ini digunakan untuk wudu selesai langsung dibuang. Nah, oleh hadis ini dilarang. Jangan langsung dibuang, tapi atri'u, penuhi dulu. Jadi wadah bekas wudu ini jangan dibuang dulu isinya kecuali udah penuh. Udah penuh baru apa? Dibuang. Kenapa? Khaliful majus, menyelisih orang-orang majusi. Nah, orang-orang majusi biasanya begitu. Udah selesai langsung dibuang. Selesai mandi langsung dibuang. Mandi jangan dulu juga begitu. Cukup berada di pojok rumah begitu, kemudian ditutupi kain. Nah, kita berada di wadah yang besar, masuk di situ, wadahnya kosong. Kemudian kita mandi dari wadah yang lain. Nah, maka air siraman mandi ini akan masuk pada ember tadi. Nah, biasanya orang majusi selesai begitu meskipun belum penuh langsung dibuang. Nah, maka hadis ini melarang, jangan begitu. Tapi memang hadis ini derajatnya apa? Dhaif. 108. Atar'auna, apakah kalian itu takut an dzikril fajir, untuk menyebutkan tentang orang fajir, orang yang pelaku dosa. Antadkuruhu, untuk kalian sebut dia. Falkuruhu, sebutlah dia. Enggak apa-apa disebut namanya. Ya'rifun nas, supaya para manusia mengetahui dia. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Tapi dikuatkan dengan hadis berikutnya 109. Atar'auna an dzikril fajir, apakah kalian takut untuk menyebutkan namanya orang yang berbuat dosa? Mata ya'rifuhun nas, kapan manusia mengetahuinya kalau begitu? Udhkurul fajir bima fi, sebutlah orang yang pelaku dosa dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu kelakuannya. Yahdharun nas, supaya manusia itu waspada terhadap dirinya. Hadis ini juga dhaif. Tapi kesimpulannya dalam fikih para ulama mengatakan diperbolehkan kita ghibah terhadap orang-orang fajir ini karena ada maslahat. Jadi misalnya ada seseorang yang terkenal dia itu suka nipu. Nah, dia ada di grup WA kita. Dia suka nipu orang-orang yang di grup tadi. Nah, boleh orang yang mengetahui untuk memberitahu kepada admin grupnya, hati-hati orang ini suka menipu. Nah, maka adminnya kemudian mengeluarkan dia supaya nggak ada yang ketipu. Nggak ada masalah begini. Ini ghibah dalam rangka untuk maslahat manusia supaya tidak ada yang terkena madaratnya. 110. Utrukut Turka, biarkanlah orang-orang Turki, ma tarakukum, selama mereka itu membiarkan kalian. Fa inna, maka sesungguhnya awwalu man yuslubu, salaba yaslibu. Awwalu man fa inna awwala, karena sesungguhnya orang yang pertama kali man yaslibu, yang mencabut ummati, dari umatku, mulkahum, akan kerajaan mereka, wa ma khawwalahumullah, dan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka adalah siapa? Adalah Bani Qantura. Ini orang-orang Turki tadi. Hadis ini kata Syekh Albani palsu, okay? Tetapi kata Imam Munawi tidak benar kalau dikatakan palsu, karena ada hadis yang sanadnya hasan diriwayatkan oleh Tabarani di dalam kitab Mu'jam Awsat dan Mu'jam Shaghir. Kalau di sini kan memang top itu Tabarani dalam Mu'jam Kabir, ini memang sanadnya bermasalah. Tapi yang dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam Shaghir sanadnya hasan. Anggaplah hadis ini dhaif, tapi sudah terbukti hadis ini. Para ulama katakan hadis ini sudah berlalu, maksudnya sudah terbukti. Kapan itu? Pada tahun 617 Hijriah. Berarti setelah kematian Imam Nawawi.
Afwan, sebelum kematian Imam Nawawi itu berarti. Imam Nawawi kan wafatnya 676. Ini kejadiannya 617 Hijriah. Muncul orang Genghis Khan namanya, merusak umat Islam, merusak seluruh negara-negara Islam, hancur, lebur. Khalifah-khalifah pada kalah dengan Genghis Khan ini. Yang akhirnya kemudian anak turunnya yang terakhir yang memerangi itu yang namanya Timur Leng itu yang akhirnya masuk Islam itu. Nah, itu adalah termasuk kelompok At-Turk di sini. Maka Turk di sini bukan Turki yang kita kenal sekarang itu bukan. Tapi satu kelompok At-Turk, mereka disebut Turk itu karena mereka tidak termasuk yang dibui oleh siapa itu? Oleh Dzulqarnain pada waktu Dzulqarnain membui Ya'juj Ma'juj. Jadi Turk ini termasuk sepupunya Ya'juj Ma'juj. Tapi waktu itu, waktu kejadian dibuinya Ya'juj Ma'juj pada bentengnya Dzulqarnain, sepupu-sepupu mereka ini lagi pergi, nggak ada di situ. Nah, sehingga mereka itu At-Turk, mereka itu tertinggalkan, tidak termasuk yang masuk dalam bui tadi. Tapi wataknya sama, Pak, suka merusak. Nah, makanya kemudian tadi Genghis Khan dan sebagainya itu, kalau memang wataknya mereka merusak ya wajar, karena memang watak mereka adalah orang-orang Turk, ini adalah sifatnya begitu. Nah, itulah yang disebut apa? At-Turk atau Banu Qantura, itu sudah betul-betul terjadi. Mereka adalah yang mencabut dari umat Islam ini kerajaan mereka. Para khalifah waktu itu tidak ada yang bisa melawannya. 111. Utruku, biarkanlah al-Habasyah, orang-orang Ethiopia, ma tarakukum, selama mereka membiarkan kalian, jangan diusik-usik. Fa innahu, karena sesungguhnya la yastakhriju, tidaklah mengeluarkan kanzal Ka'bah, simpanan Ka'bah, illa kecuali dzuswaiqatain, orang yang memiliki dua betis yang kecil, minal Habasyah, dari orang-orang Ethiopia. Hadis ini dhaif, belum ada derajatnya, ditulis sendiri. Hadis ini sahih, malah ngomong dhaif gimana? Sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi maksud hadis ini, nanti di akhir zaman akan terjadi kejadian di mana Ka'bah itu dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Orang Ethiopia. Padahal orangnya betisnya kecil, berarti dia nggak bagus dari sisi bodinya, tetapi memang dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal fisik sehingga dia mampu untuk merusak Ka'bah. Nah, maka tanda dirusaknya Ka'bah adalah yastakhriju kanzal Ka'bah, simpanannya Ka'bah dikeluarkan. Karena di dalam Ka'bah itu bagian bawah tanahnya itu ada simpanan hartanya. Karena zaman dulu orang-orang jahiliyah, mereka kalau ingin sedekah itu lemparkan uang atau emas atau perak dalam Ka'bah. Nah, pada waktu Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, dia mengatakan, daripada uang itu nganggur di Ka'bah, mending saya keluarkan dipakai untuk jihad fisabilillah, bermanfaat. Nah, maka ada yang menegur, kamu nggak bakal melakukan, pendahulumu aja tidak melakukan. Maka ditanya, pendahulu saya siapa? Rasulullah, Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar mengatakan keduanya adalah tauladan yang baik. Akhirnya nggak jadi dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nah, maka sampai sekarang harta itu masih ada di Ka'bah. Nah, nanti akan dirusak Ka'bah itu oleh orang Habasyah ini dan hartanya akan dikeluarkan. 112. Utrukud dunya, tinggalkanlah dunia, li ahliha, untuk ahli dunia. Nggak usah ikut-ikut rebutan dunia. Udah, kita fokus ibadah aja. Fa innahu, karena sesungguhnya man akhadha minha, siapa yang mengambil dari dunia, fauqa ma yakfi, di atas apa yang cukup untuknya, akhadha min hatfi, maka dia berarti mengambil dari sebab-sebab kematiannya, wa huwa la yash'ur, sementara dia tidak sadar. Hadis ini memang dhaif, tapi menurut saya fakta sesuai. Kadang-kadang mati gara-gara apa? Rebutan dunia. Kemarin atau hari ini ada informasi di Baki ada pembunuhan. Satu rumah isinya 4 orang mati semua. Setelah 3 hari mati baru tercium bau busuk mayatnya itu. Nah, maka tetangganya lihat di jendela, ternyata udah mati semua. Nah, konon katanya, ya benar atau enggak, sebabnya kan masih dicari. Tapi katanya mungkin ada masalah karena dia rental mobil, mungkin ada rekannya yang rebutan dan sebagainya. Kemudian menyebabkan dongkol, akhirnya membunuh. Nah, maka intinya kadang-kadang mati gara-gara rebutan dunia.
maka nggak usah rebutan dunia. Udah, kalau ada rebutan dunia kita ngalah aja, antum aja yang ambil. Saya ngalah, saya ambil yang lainnya yang lebih gampang, yang halal. Nah, maka utrukut dunia di akhirat, biarkan dunia untuk ahli dunia. Kita nggak usah ikut-ikutan rebutan dunia. Jadi kaidahnya dalam Islam memang begitu. Masalah dunia kita ngalah, kalau masalah agama jangan ngalah. Ada soft pertama kosong, jangan mempersilahkan orang, antum aja di depan, saya di belakang. Itu ngalah dalam agama, nggak benar. Agama kita harus yang nomor satu. Tapi kalau masalah dunia udah ngalah, nggak ada masalah. Ada satu cerita disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam melihat orang sedang tidur, maka dibangunkan, ayo bangun, zikir. Jadi ini tahajud maksudnya, salat malam. Maka orang ini mengatakan, ngapain engkau ganggu saya? Saya sudah meninggalkan ahli dunia untuk dunia mereka. Maka saya sudah aman di sini. Nah, maka kata Nabi, saya udah tidur terus saja, nggak apa-apa. Kamu sudah aman, udah nggak ikut-ikutan dunia. Ya mungkin dia udah lelah zikir, akhirnya apa? Tidur. 113. Ittaqillah, takwalah kepada Allah fima ta'lam, pada apa yang kamu tahu. Hadis ini dhaif, tetapi isinya bagus. Bahwasanya kita disuruh bertakwa terhadap perkara yang sudah kita paham ilmunya. Tahu ini maksiat, jangan dilakukan. Tahu riba haram, ya jangan pinjam duit dari bank. Sudah tahu riba haram masih nekat pinjam dari bank. Ini berarti enggak bertakwa terhadap ilmu yang sudah diketahui. 114. Ittaqillah, takwalah kepada Allah fi usrika, dalam susahmu, wa yusrika, dan mudahmu. Hadis ini juga dhaif. 115. Ittaqillah, takwalah kepada Allah haitsuma, di mana saja atau kapan saja kunta kamu berada. Jadi kata-kata haitsu itu bisa bermakna zaman, waktu, berarti kapan saja, bisa bermakna makan, tempat, berarti di mana saja. Dua makna bisa. Takwalah di mana saja dan kapan saja Anda berada. Wa atbi'is sayyi'ah, dan iringilah keburukan al-hasanah dengan kebaikan, tampuha, akan menghapusnya. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan para manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Hadis ini sahih. Dan hadis ini adalah sudah cukup untuk kaidah selama kita hidup. Karena 3 kalimat sudah mencakup semua macam kehidupan manusia. Manusia itu ada kaitannya dengan diri sendiri, ada kaitan dengan orang lain, ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sudah dibicarakan. Untuk diri sendiri, ittaqillah, takwa kepada Allah dimanapun berada. Karena kalau kita melakukan maksiat, itu sama dengan kita mengotori jiwa kita. Karena hati kita akan hitam gara-gara maksiat, hitam. Nambah maksiat lagi, tambah hitam lagi. Nah, berarti kita tidak baik kepada diri kita sendiri kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah ini yang pertama ini mungkin lebih tepatnya hubungan kita sama Allah, ya. Takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang untuk diri kita sendiri. Kita sudah berbuat jelek, maka diiringi dengan perbuatan baik supaya hati kita yang kotor tadi jadi bersih. Nah, maka ini sikap terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasan, akhlak yang baik pada para manusia. 116. Ittaqillah, takwalah kepada Allah, wala tahqiranna, dan janganlah betul-betul meremehkan minal ma'ruf, dari kebaikan, syai'an, sedikit pun, walau meskipun antufriqa, engkau menuangkan, min dalwika, dari embermu, fi ina'il mustasqi, pada wadahnya orang yang minta air, wa antalqa, dan bahwasanya engkau berjumpa, akhaka, wa saudaramu, wa wajhuka, sementara wajahmu, ilaihi, kepadanya, mumbasitun, terbuka. Jadi maksudnya kita menghadap kepada seseorang kalau ngomong. Maka para ulama katakan termasuk akhlak yang baik, kalau ngomong sama seseorang kita menghadap kepadanya. Jadi jangan ngomong sambil apa? Memberikan punggung kita, itu enggak sopan. Ngomong yang menghadap. Wa iyyaka wa isbalal izar, hindarilah mengisbalkan sarung. Fa inna isbalal izar, karena isbalnya sarung, minal makhilah, termasuk kesombongan, wala yuhibbuhallah, Allah tidak mencintainya. Yang dimaksud isbal itu adalah sarung kita lebih rendah dari mata kaki. Jadi ini mata kaki, ini lebih rendah, itu isbal.
Kalau di atas mata kaki bukan isbal. Menutupi sedikit bukan isbal. Isbal itu ma asfala minal ka'bain, lebih rendah daripada mata kaki. Nah, ini para ulama berselisih pendapat apa hukum isbal bagi laki-laki ya. Kalau perempuan enggak ada masalah karena perempuan telapak kakinya aurat. Menurut mazhab Syafi'i bahwasanya isbal itu kalau tidak ada kesombongan dalam hatinya maka hukumnya hanya makruh. Kalau disertai dengan kesombongan maka baru haram. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat mazhab Hambali mutaakhirin, mereka berpendapat isbal haram. Dalilnya apa? Ini. Inna isbalal izar minal makhilah. Isbal sarung itu termasuk kesombongan. Sehingga tidak bisa seorang mengatakan saya isbal tapi enggak sombong. Loh, isbal itu sendiri sombong. Isbal enggak sombong gimana? Enggak benar. Itu sama dengan orang pada waktu bulan Ramadan dia minum air hujan. Dia mengatakan saya enggak batal puasa saya enggak makan. Saya cuma minum air hujan. Minum air hujan dia makan sama aja. Batal puasa. Nah, maka berdasarkan hadis ini, ya isbal itu sombong maupun tidak haram. Kalau disertai sombong, dosanya dua, dosa isbal sama dosa sombong. Isbal yang tidak dosa adalah isbal yang tidak disengaja, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kadang-kadang melotrok, nggak sengaja. Wa ini imra'atun syatamaka, kalau ada seseorang mencela kamu, wa ayyaraka, dan mencaci kamu, bi amrin, dengan suatu perkara, laisa huwa fika, yang tidak ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu, jangan engkau cela dia, bi amrin huwa fi, dengan satu perkara yang ada pada dirinya. Masya Allah. Jadi orang menuduh kita jangan dibalas dengan mencela yang sebenarnya celaan itu ada betul pada dirinya. Maka kita disuruh untuk memaafkan. Wada'hu, biarkan dia, tinggalkan dia. Supaya apa? Yakunu wabaluhu, menjadilah akibat buruknya, yaitu dosanya, alaihi, atas dia. Wa ajruhu laka, pahalanya untuk kamu. Maka orang yang dituduh itu ada tiga kemungkinan. Kalau dia membalas dengan balasan setimpal, maka enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Kalau dia membalas dengan balasan yang lebih, maka dia dapat dosa. Kalau dia diam atau membiarkan, dia dapat pahala. Nah, ini Nabi di sini menyuruh apa yang lebih afdal. Bukan berarti larangan untuk membalas, bukan ya. Membalas itu boleh berdasarkan hadis yang lain selama balasannya setimpal. Tapi di sini Nabi menyuruh yang lebih afdal. Wala tasubbanna ahadan, dan janganlah engkau itu mencela seorang pun. 117. Ittaqillah, takwalah kepada Allah ya Abul Walid, wahai Abul Walid. Siapa? Abul Walid adalah Ubadah bin Samit. Jadi nama kunyahnya adalah Abul Walid. Maka ini dalil bahwasanya kita manggil teman-teman kita dengan nama kunyah. Dan teman kita punya anak namanya Muhammad, kita panggil Abu Muhammad. Nah, kalau kita lakukan dengan niatan mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Wahai Abul Walid, takwa. La ta'ti yaumal qiyamah, jangan sampai kamu datang pada hari kiamat biba'irin, dengan seekor unta, tahmiluhu, yang kamu bawa, kamu pikul, lahu ruha, dia bersuara, au baqaratun, atau sapi, laha khuar, dia bersuara, au syatun, atau kambing, laha thuwaj, dia bersuara. Ini semuanya nama-nama suara hewan. Thuwaj itu suaranya kambing, khuar itu suaranya sapi, ruha itu suaranya unta. Memang bahasa Arab itu bahasa yang kaya ya. Masing-masing suara ada namanya sendiri-sendiri. Ini kasusnya Ubadah bin Samit dikirim oleh Nabi sebagai penarik zakat pada suatu tempat. Nah, maka dipesani oleh Nabi, kamu jangan sampai zalim. Narik zakat itu yang adil. Jangan sampai gara-gara kamu narik zakat tidak adil, kamu ambil unta lebih dari semestinya, mestinya ngambil 4, diambil 5, maka unta nanti akan kamu pikul di hari kiamat. Mikul unta gimana Pak bayangannya Pak? Nggak bisa dibayangkan. Unta dipikul, wah, berat sekali. Itu kalau zalim unta. Kalau zalim rumah, mikul rumah susah gitu. Tayyib, itu semuanya nanti akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka disebut sebagai yaumat tublas sarair. Semua rahasia dimunculkan oleh Allah. 118. Ittaqil maharim, takwalah dari perkara-perkara haram. Takun a'badan nas, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Nah, ini perlu kita resapi. Yang paling ahli ibadah itu bukan yang paling banyak amalnya, bukan. Kalau hanya salat semua orang bisa. Hanya baca Quran semua orang bisa.
Yang susah itu meninggalkan syahwat. Ada syahwat, kita tinggalkan. Syahwat ini mengajak kepada yang haram, tinggalkan. Nah itulah yang paling ibadah, yang paling ahli ibadah. Ada seorang ulama itu ahli sholat, ahli tahajud, wa kana syadidan nazar ilan nisa. Tapi dia punya kelemahan sangat dahsyat kalau lihat cewek. Ini bukan ahli ibadah kayak begini. Meskipun ahli ibadah, tapi matanya nggak bisa menahan dari cewek. Ini bukan ahli ibadah berarti. Nah, tapi karena dia itu ahli tahajud, akhirnya dia dikasih ilham oleh Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, daripada mata saya ini lihat cewek, butakan sekalian ya Allah. Dikabulkan oleh Allah, ahli ibadah, ahli tahajud, akhirnya buta dia. Nah, setelah dia buta itu merasa kok ya rapi enak buta nih. Maka dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah kembalikanlah mata saya. Maka kemudian dia melihat di masjidnya yang dia biasanya salat itu, kok ada sesuatu yang bergantung yang bersinar. Maka dia bertanya kepada temannya, itu apa itu? Itu kan lampu. Nah itu juga lampu. Oh, alhamdulillah, berarti saya sudah bisa melihat lagi. Nah habis itu terus dia sudah menjadi orang yang sangat menjaga pandangannya. Setiap lihat wanita dia langsung menunduk. Nah, ini adalah a'badun nas, orang yang paling ahli ibadah yang menahan diri dari perkara-perkara haram. Warda bima qasamallahu laka, ridalah dengan apa yang Allah bagi untukmu, yaitu qanaah. Takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mukminan, kamu akan menjadi mukmin, maksudnya mukmin yang sempurna. Wa ahibba linnas, dan sukailah untuk manusia ma tuhibbu li nafsik, apa yang Anda sukai untuk dirimu. Takun musliman, kamu akan menjadi orang yang muslim sempurna. Jadi kalau ada orang lain dapat kesenangan, jangan sampai kita iri. Kalau kita iri itu berarti belum muslim yang sempurna. Mestinya kita terapkan untuk orang lain seperti yang kita terapkan untuk diri kita. Misalnya kita lihat teman kita sukses, maka kalau kita sukses kan senang. Nah, berarti kalau lihat orang lain sukses harus apa? Senang. Kita mungkin suka kalau istrinya nambah. Berarti kalau ada orang yang istrinya nambah harus apa? Senang. Alhamdulillah. Seolah-olah itu dia itu kita. Jadi gampang kaidahnya. Seolah-olah orang lain adalah kita. Sehingga kalau ada orang yang istrinya nambah, kita mangkel, wah kok wong kaya, kudune aku ya, mengganteng aku. Itu berarti bukan muslim yang sempurna. Wala tuksirid dhahik, jangan memperbanyak tawa. Fa inna kasratad dhahik, karena banyak tawa tumitul qalb, mematikan hati. Ada dua hadis, satu hadis mengatakan mematikan hati, satu hadis mengatakan merusak hati. Fasadul qalbi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Fa inna kasratad dhahik fasadul qalbi. Riwayat Ibnu Majah sahih. Tapi mungkin kalimatnya Ibnu Majah enggak begini ya. Tapi di dalam Jami' Shaghir ini dinisbatkan kepada Ibnu Majah. Cuma di sini tadi saya cari dari Kutubus Sittah, Ibnu Majahnya enggak muncul. Wallahu a'lam. Di Ibnu Majah hafal lafal. Jadi jangan lihat film lawak, enggak boleh. Itu mematikan hati, merusak hati. 119. Ittaqi, takutlah da'watal mazlum, doanya orang yang terzalimi. Fa innama yas'alullaha ta'ala haqqah, karena dia lain dia itu minta kepada Allah akan haknya. Wa innallaha ta'ala, Allah ta'ala la yamna'a, tidak akan mencegah za haqqin, orang yang memiliki hak, haqqahu, akan haknya. Hadis dhaif tapi maknanya sahih. Bahkan orang kafir itu kalau dia dizalimi, itu doanya mustajab. Kata kuncinya wa in kana kafiron, meskipun orang itu kafir. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiron. Awas ya, orang yang dizalimi meskipun kafir, fa innahu laisa dunaha hijab. Doanya tidak ada penghalang. Maksudnya pasti sampai kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. 120. Ittaqullah, takwalah kepada Allah fil bahaim, dalam masalah binatang-binatang al-mu'jamah yang enggak bisa bicara. Binatang mah enggak bisa bicara ya. Dia haus atau dia sakit atau dia lapar, enggak bisa bicara.
Maka di sini disebutkan kelemahannya oleh Nabi supaya kita punya perasaan iba kepada mereka. Kasihan mereka ini lapar nggak bisa ngomong, haus nggak bisa ngomong, nah, maka harus kita lebih kasihan kepada mereka. Farkabuha, maka tunggangilah hewan itu sholihatan, dalam keadaan baik. Maksudnya gimana? Maksudnya kasih makan yang cukup, sehingga kalau kita menunggangi dia kondisinya baik, kondisinya kuat. Jadi ini perintah menaiki, tapi maksudnya apa? Kasih makan yang cukup, sehingga ketika dinaiki dalam kondisi baik. Ini untuk kendaraan-kendaraan yang dari binatang-binatang itu. Nah sekarang mungkin kita nggak pakai binatang, kita pakai motor, sama juga. Farkabuha sholihah, tunggangilah motor dalam keadaan baik. Jadi maksudnya kalau motor kita rusak itu jangan dibiarkan rusak, tapi hendaklah apa? Diperbaiki. Karena rusak kalau dibiarkan tambah dodro, rusak yang lain-lainnya tambah merembet. Wa kuluha sholihatan, makanlah hewan itu dalam keadaan baik. Ya, artinya kalau kita beri makan cukup, nanti ketika disembelih juga dalam kondisi gemuk. Maka berdasarkan hadis ini mayoritas para ulama mengatakan hukumnya wajib memberi makan dengan baik kepada tunggangan kita. Tidak hanya tunggangan ya, hewan apapun yang menjadi piaraan kita. Kita punya ikan dalam akuarium. Nah, kita harus paham ikan itu sehari makan berapa kali. Kalau ternyata alam ikan itu makan sehari 5 kali, jangan disamakan dengan manusia 3 kali. Ini berarti zalim. Nah saya nggak tahu Pak, ikan itu apa? Makannya berapa kali? Cuma kata-kata apa? Orang-orang yang jual ikan tuh cukup dikasih 3 butir makanan itu dalam sehari. Wallahu a'lam. 1 ekor ikan 3 butir apa? Makanannya. 121, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa'dilu, dan adillah fi auladikum, dalam anak-anak kalian. Maksudnya kalau memberi anak kepada anak itu harus adil. Satu dikasih, yang lain dikasih. Boleh memberi kepada sebagian, yang lain tidak diberi apabila ada sebab. Anak sakit, dikasih duit untuk berobat. Apakah yang lain harus dikasih duit? Ya enggak, ya yang sakit saja. Ini anak pertama kita kuliah, belikan motor. Apakah semuanya kasih motor? Yang TK juga kasih motor? Yang enggak begitu. Yang butuh hanya yang dikasih. Nah, itu yang dimaksud adil begitu. Jadi adil itu bukan sama, ya. Tapi adil itu adalah memberikan kepada masing-masing haknya. Itu namanya adil. Anak kecil dikasih uang saku 500 rupiah, yang udah gede kasih uang saku 2.000 rupiah, lebih gede lagi uang saku 5.000 rupiah, sesuai keperluan. Nah ini berarti adil. Kalau semuanya kasih 5.000, TK juga kasih 5.000, malah nggak adil. Adil hukumnya wajib berdasarkan hadis ini, meskipun mayoritas ulama berkata bahwa perintah ini perintahnya sunnah, tapi pendapat yang benar enggak begitu. Ini perintah wajib karena di sini Nabi mengatakan ittaqullah, takwalah kepada Allah. Berarti kalau enggak adil enggak takwa. Padahal takwa itu hukumnya wajib. 122, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa'dilu, adillah baina auladikum, antara anak-anak kalian, kama tuhibbun, sebagaimana kalian suka, ayyabarrukum, bahwa mereka itu berbakti kepada kalian. Nah ini tambahan, ini derajatnya dhaif. 123, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa aslihu, dan damaikanlah dzata bainikum, kondisi di antara kalian. Maksudnya kalau ada perpecahan, pertikaian di antara kalian, didamaikan. Fa innallaha, karena Allah itu yuslihu, akan mendamaikan bainal mu'minin, antara orang-orang beriman, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah bahwasanya nanti Allah akan mendamaikan antar umat Islam, sehingga yang zalim sama yang dizalimi nanti semuanya akan beres. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang dizalimi ini disuruh oleh Allah, kamu maafkan saja orang yang menzalimi kamu, nanti pahalamu saya kasih. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah ya Allah, saya maafkan dia. Nah, maka semuanya kemudian masuk jannah. Ini hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Karena kalau dijadikan dalil begitu, nanti orang mudah menzalimi. Enggak apa-apa zalim, yang penting nanti sama Allah damaikan semuanya. Ngawur seperti itu. Bahkan hadis yang sahih menunjukkan tidak ada perdamaian itu. Bahkan Allah akan mengkisoskan kezaliman kepada orang yang dizalimi.
Sebelum masuk ke dalam jannah ada jembatan namanya Qantarah. Nah, Qantarah ini untuk membereskan kezaliman antar umat Islam. Sehingga hadis yang sahih adalah kezaliman tidak dibereskan dengan perdamaian tetapi dengan qisas. 124. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah fima malakat aimanukum, pada budak-budak kalian. Jadi jangan zalim kepada budak, berikan haknya, makan, minum, pakaian. 125. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah fis sholati, dalam masalah salat. Nah, ini perintah Nabi di akhir hayat beliau. Beliau mengatakan ittaqullah fis shalah, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum, juga budak-budak kalian, takwalah kepada Allah tentang mereka. Ini hadis sahih, belum ditulis derajatnya, tulis sendiri. Nah, inilah sabda Nabi atau wasiat Nabi di akhir hayat beliau. Beliau mengatakan ittaqullah fis shalah wa ma malakat aimanukum, diulang-ulang sampai akhirnya wafat. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat. Dan terbukti sekarang banyak umat Islam kalau ditanya kamu nabimu siapa, Nabi Muhammad, tapi sholat ke masjid nggak mau, maunya sholat di rumah. Ngakunya umatnya Nabi Muhammad. Ini berarti nggak bertakwa kepada Allah dalam masalah sholat. Doa Nabi Ibrahim, Masya Allah, Nabi Ibrahim doanya seperti sederhana tapi sangat penting. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku penegak salat, keturunanku juga penegak salat. Wahai Rabbku, terimalah doaku. Ini orang yang enggak paham dikira doa kok sepele men. Padahal enggak sepele. Nabi Ibrahim meminta supaya dia dan keturunannya menjadi penegak-penegak salat, bukan pelaku-pelaku salat. Para ulama katakan kalau pelaku salat, munafik itu juga pelaku salat. Tapi penegak salat itu salat yang betul-betul salat. Salat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat yang khusyuk, salat yang benar. Nah, kalau salat sudah benar, kata Nabi dalam hadis yang sahih, semua amalnya ikut benar. Nah, maka ini doa inti sebenarnya. Kalau kita sudah bisa menegakkan salat, nah, semua amal kita ditegakkan, diluruskan, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini penting. Doa Nabi Ibrahim ini penting. Rabbaj'alni muqimas shalah. Misalnya itu dilanjutkan. Rabbana wa taqabbal du'a wa nafil wa Oke, ini juga penting. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dua doa yang penting, Pak. Nih. Doa supaya kita menjadi penegak salat dan doa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Maka ini doa jangan disepelekan. Doa ini perlu kita baca setiap hari. Kalau perlu anak-anak TPA itu dihafalkan ini. Ini bagi guru-guru TPA, tolong ya, saya pesankan anak-anak TPA ini diajarkan doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pembahasan?